Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Kurban. Mudah-mudahan waktu yang singkat bisa kita selesaikan 80 soalan seputar kurban. Yang pertama, bicara tentang definisi kurban dulu. Ulama mengatakan bahwa kurban adalah ma yudhbahu mim bahimatil an'am ayyama idil adha taqarruban lillahi azza wa jalla. Jadi kurban adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak di hari-hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu definisinya binatang yang disembelih dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang-binatang ternak, 1 unta, 2 sapi, dan 3 kambing atau yang sejenisnya. Itu disebut bahimatul an'am. Seperti kalau sapi dan yang sejenisnya ya mungkin kerbau. Kambing yang sejenisnya, karena kambing itu kan ada yang kambing domba, ada kambing kacang. Tapi kan kambing juga. Kapan itu? Ayyamal id, di hari-hari Idul Adha. Dan hari-hari Idul Adha itu mencakup ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Berarti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Penyembelihan itu 4 hari. Taqarruban lillahi azza wa jal, diniatkan karena mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Artinya penyembelihan ini murni karena ibadah, karena ada perintah di dalam Al-Quran. Kemudian persoalan yang kedua tentang penamaan. Kenapa dalam bahasa Arab kurban itu disebut udhiyah? Bahasa kitanya berkorban, bahasa Arabnya udhiyatun. Adapun kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah karena pelaksanaannya itu di waktu duha. Udhiyah itu diambil dari kalimat duha, karena pelaksanaan penyembelihan kurban itu di waktu duha. Walaupun penyembelihan itu ada waktu 4 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 13, tetapi sunnah kurban itu menyegerakan untuk disembelih. Sebaiknya disegerakan. Pamannya selepas sholat, setelah mendengarkan khutbah imam, kemudian setelahnya langsung disembelih. Itu yang paling afdal. Kecuali umpamanya kita baru dapat uang di hari kedua, anggaplah hari tasyrik tanggal 11-nya, baru dapat uang, kemudian kita belikan kambing untuk kurban, maka boleh, karena masih ada hari-hari boleh menyembelih, di mana hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 itu masih dibolehkan untuk berkurban. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian soalan yang ketiga tentang dalil-dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW tentang syariat kurban. Pertama disebutkan di dalam Al-Quran suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud perintah salat di sini artinya salat Id, Idul Adha. Kemudian yang dimaksud wanhar, menyembelih, di sini artinya penyembelihan kurban setelah salat Idul Adha.
Begitu penafsiran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu an, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusamma wa yukabbir fadhabahahuma biyadi. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan 2 kambing yang amlah. Amlah itu warna antara putih dan hitam, tetapi putih lebih mendominasi daripada hitamnya. Itu disebut amlah. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya, maksudnya diinjak binatang itu kemudian disembeli, setelah beliau menyebut nama Allah kemudian bertakbir dan beliau menyembelih langsung dengan tangannya sendiri. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, dan ulama mengatakan Rasul tidak pernah meninggalkan kurban seumur hidupnya sejak disyariatkan sampai wafat. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Dari sini kemudian menjadi polemik para ulama tentang hukumnya. Maka persoalan yang keempat tentang hukum kurban. Ketika Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban seumur hidupnya sampai wafat, ada yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib karena Rasul tidak pernah meninggalkannya. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Auza'i, dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa kurban itu wajib atas yang mampu. Tapi pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak, kurban itu tidak wajib. Kurban itu hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah biasa, sunnatun muakkadatun. Dia sunnah muakkadah. Lalu apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah saja berarti kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan. Itu sunnah saja. Tapi kalau sudah dikatakan muakkadah, berarti Rasul tidak pernah meninggalkan. Jadi sunnah yang menyerempet wajib itu muakkadah namanya. Dan ini pendapat yang kuat bahwa kurban itu tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah muakkadah, karena Umar dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah tidak kurban. Padahal tidak ada manusia yang paling semangat untuk beribadah melebihi para sahabat. Kalau memang kurban itu wajib, tentu Abu Bakar ataupun orang sekelas Umar tidak mungkin meninggalkan. Tapi keduanya pernah tidak berkurban padahal sanggup berkurban, menunjukkan tidak wajibnya kurban. Sehingga hukum kurban itu hanya sunnah muakkadah, dan ini pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur al-ulama. Ini masalah keempat. Masalah kelima, masyru'iyatu likulli ahli baitin. Kurban itu disyariatkan bagi setiap keluarga. Artinya satu kambing bisa diniatkan untuk satu keluarga. Dan itu dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Sesungguhnya pada setiap keluarga setiap tahunnya dianjurkan untuk berkurban. Jadi kurban itu bukan kewajiban seperti haji. Kalau haji itu kan seumur hidup satu kali. Kalau yang hajinya 2 kali 3 kali, berarti yang 2 dan 3-nya sunnah, yang wajib 1 kali. Tapi kurban ini sunnah muakkadahnya tiap tahun kita keluarkan. Setiap tahun kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya sudah saya jelaskan, hikmahnya sekarang. Apa hikmah di balik kurban itu? Pertama, tasyabbuh dengan orang-orang yang haji. Kurban itu dalam rangka tasyabbuh dengan orang-orang yang sedang haji. Makanya kenapa dalam
kurban juga ada larangan-larangan bagi orang yang berkurban, sebagaimana ada larangan-larangan bagi orang yang ihram ketika haji. Cuman larangan bagi orang yang ihram lebih banyak dibandingkan larangan bagi orang yang berkurban. Contoh umpamanya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut dan bulu-bulu bagi orang yang berkurban. Sebagaimana orang muhrim juga sama, orang yang pakai kain ihram ketika haji juga tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencukur rambut. Cuman larangan mereka lebih banyak lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tarbiyatu 'alal ubudiyah. Ada tarbiyah, latihan. Tarbiyah itu artinya latihan dalam rangka al-ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan kita berkurban, hakikatnya kita sedang menghambakan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku aku serahkan kepada Rabb, pemilik alam semesta. Kemudian yang ketiga, i'lanut tauhid, mengiklankan tauhid. Karena ketika kita menyembelih binatang kurban, apa yang disuruh dibaca? Membaca basmalah kan? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal minna. Di situ ada kalimat bismillah, mentauhidkan Allah saat menyembelih. Sebab kalau seandainya orang menyembelih tidak menyebut nama Allah, tidak halal sembelihannya. Orang yang menyembelih sengaja meninggalkan basmalah, berarti tidak halal penyembelihannya. Menunjukkan bahwa ketika menyembelih membaca basmalah kemudian halal makanannya, halal sembelihannya, menunjukkan di situ ada iklan tauhid, mengiklankan tentang tauhid. Kemudian lebih daripada itu adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah. Allah yang merintahkan kurban, ya sudah kurban. Kalau akikah kan mencontoh Nabi, tapi kalau kurban itu perintah Allah. Kalau akikah tidak ada dalam Quran. Akikah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh. Tapi kurban itu perintah Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ketika kita berkurban, berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Termasuk juga hikmahnya adalah memberi makan para fuqara dan masakin, menyenangkan hati mereka. Dan ini seutama-utamanya ibadah, memasukkan kesenangan kepada saudaranya seorang mukmin. Termasuk juga menghubungkan silaturahim dengan keluarga. Karena nanti pembahasannya ketika dalam pembagian kurban dibagi sepertiganya untuk dihadiahkan kepada keluarga kita, sehingga terajutlah hubungan silaturahim antar keluarga, makan-makan bareng bersama keluarga. Termasuk juga di dalamnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh berkurban itu? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena sampai hari ini kita masih mampu dan bisa memakan daging kambing, daging sapi atau unta. Alhamdulillah, masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk makan itu. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kembali memakan daging-daging seperti itu, tentu kita akan kehilangan kan itu. Lah dengan banyaknya daging kambing di mana-mana, daging sapi di mana-mana, tinggal beli saja. Maka dalam rangka syukurnya kita kepada Allah, maka dengan berkurban tadi. Kenapa dengan berkurban? Dan apa rahasia syukurnya? Karena adanya daging kambing sapi itu berarti kambing dan sapi itu ditundukkan Allah kepada kita. Ketika Allah menundukkan binatang ternak kepada kita, maka kita disuruh bersyukur, disuruh berkurban. Coba anda bisa bayangkan kalau seandainya Allah takdirkan kambing melawan sama kita, sapi melawan sama kita, unta melawan sama kita, nggak ada orang yang akan merawat kambing. Jangan lagi kambing, ada angsa ngejar kita aja takut. Itu angsa tuh.
Apalagi kambing ngejar kita kan bertanduk lagi, apa enggak kebirit-birit lari kita. Lah ketika kemudian kambing, sapi, apalagi sapi kan ngejar kita, matilah kita ditubruk dia kan. Tapi binatang seperti itulah ditundukkan kepada kita. Sampai sapi itu tahu kalau tuannya itu, dia adalah tuannya, walaupun anak-anak digeret kemana-mana saja nggak ngelawan dia. Dan ini kan nikmat dari Allah. Lah nikmat sebesar ini perlu kita syukuri, salah satunya dengan berkurban. Ini masalah yang ke-6. Masalah yang ke-7, pembagian. Pembagian daging kurban ini warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ada asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya'kulu wa huwa ats-tsuluts wa yut'im man arada ats-tsuluts wa yatasaddaq 'alal masakin bis-tsuluts. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hendaklah memakan dari hewan kurban itu sepertiganya, kemudian memberi makan fakir miskin sepertiganya, kemudian menghadiahkan sepertiganya dan memberi makan fakir miskin sepertiganya. Artinya pembagian kurban dibagi 3 ya, sepertiga bagi korbaner, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan. Ini satu pendapat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi ada juga yang mengatakan ya'kulun nisfu wa yatasaddaq bin nisfi. Pembagian daging kurban itu dibagi 2, separuh untuk yang korbaner, separuhnya untuk disedekahkan. Tetapi wallahu alam, yang kuat adalah asar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang afdal, bukan yang kuat ya, yang afdal memang kurban itu dibagi 3, sepertiga bagi yang berkorban, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan. Dari mana kita tahunya? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu, makan dengan keluargamu, simpan untuk kamu makan dan sedekahkan. Berarti di sini Nabi SAW secara tersirat dari hadis ini ada perintah untuk 3 bagian, bagian dimakan, bagian dihadiahkan dan bagian disedekahkan. Tetapi sekali lagi ini tidak ada dalil yang qat'i, tidak. Maksudnya tidak ada dalil yang sharih. Ketika tidak ada dalil yang sharih sekali tentang pembagian kurban, maka pembagian kurban itu dikembalikan kepada uraf masing-masing, kepada kebiasaan masing-masing. Ya, tidak harus sepertiganya tidak. Kalau itu bisa lakukan afdal, karena tidak ada dalil masalahnya yang jelas tentang masalah pembagian ini. Cuman ada perkataan Ibnu Abbas, dianjurkan dibagi 3 gitu saja, sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat di kampung tuh, orang yang kurban itu tidak boleh makan. Pernah saya dengar itu, orang yang kurban tidak boleh makan daging kurbannya katanya. Alasannya karena kurban itu sudah diwakafkan. Karena sudah diwakafkan untuk Allah, maka kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kita memakan daging kurban berarti mengambil apa yang sudah diwakafkan kepada Allah katanya. Makanya ada sebagian orang kampung tidak mau makan daging kurban, padahal dia berkurban tuh. Maka kita katakan bahwa pendapat seperti ini batil. Kenapa batil? Karena bertentangan dengan Quran. Al-Quran loh yang menyuruh makan. Apa kata Allah? Wa kulu minha wa at'imul ba'isal fakir, kata Allah. Makan dari hewan kurban, kemudian lebihnya bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan dan orang fakir. Itu Quran yang ngomong. Bahkan karena Quran menggunakan kalimat fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah, sampai ada sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Muhallanya mengatakan, bagi yang berkorban wajib makan dagingnya. Sampai ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena melihat konteks bahasa. Wakulu itu fi'lul amr, kata kerja perintah, dan dalam usul fikih al-amru yufidul wujub. Sebuah perintah itu memiliki faedah wajib, berarti wajib makan daging kurban. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam tidak sampailah ke taraf wajib, hanya sunnah saja.
sunnah makan daging kurban bagi yang berkurban, tapi tidak mengatakan mubah, tetap sunnah. Tapi kalaupun seandainya tidak mau makan, ya tidak ada masalah. Seandainya pun tidak mau makan karena mungkin kolesterol tinggi, darah tinggi dan begitu seterusnya kan, takutlah dia makan, ya tidak masalah, disedekahkan semuanya pun tidak ada masalah ya. Tetapi harus yakinlah bahwa di balik perintah itu kan pasti ada kebaikan. Tidak mungkin ketika Allah mengatakan makanlah daging korbanmu tidak ada kebaikan di dalamnya kan. Yakin sajalah pokoknya, walaupun ada kolesterol tinggi, makannya bismillah, karena itu perintah Allah kan, makan, berarti dalam makan itu ada kebaikan. Tapi tentu harus ada kaedahnya, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang yang berkurban gitu ya, biasa beli sate 3 tusuk, malam kurban pula 100 tusuk, ya teler lah kan, tidak bisa. Itu sudah berlebihan namanya ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini masalah pembagian masalah ke-7. Masalah ke-8, ihda'ul kafir minha, menghadiahkan daging kurban kepada orang kafir, boleh tidak? Ulama mengatakan boleh. Yajuz an yahdiya minha kafiran ghaira muqatilin lil muslimin. Boleh kita menghadiahkan daging kurban kepada orang kafir, syaratnya satu. Syaratnya satu, jangan sampai dia memerangi orang Islam. Kalau orang kafir itu memerangi orang Islam, tidak boleh mendapatkan jatah kurban sebagai hadiah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak pula mengusir kalian dari desa-desa kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Selama mereka tidak menyerang kita, maka kita boleh memberikan hadiah kepada mereka. Kalau mereka menyerang kita seperti orang Israel menyerang Palestina gitu ya, gak bolehlah kurban. Enak kali dikasih kurban, habis itu pula kita diserang ya. Taib, ini hukumnya boleh memberi hadiah kepada orang kafir. Umpamanya antum punya tetangga non muslim gitu ya, entah dia Nasrani, entah dia Yahudi, entah dia Hindu, entah Buddha, terserahlah, yang penting di luar Islam. Kemudian anda berkurban, ingin memberikan hadiah, boleh, tidak ada masalah, selama mereka tidak menyerang kita. Ini masalah ke-8. Masalah ke-9, idza ta'ayyanatil udhiyatu ba'da syira'iha, idza ta'ayyabat al udhiyatu ba'da syira'iha. Umpamanya kita membeli hewan kurban, kita tidak tahu kalau hewan kurban ini cacat sebenarnya. Mungkin karena manisnya penjual hewan kurban, akhirnya kita main beli saja. Rupanya ketika membeli sembelih baru ketahuan hewan ini cacat. Jadi ketahuan cacatnya setelah dibeli dan siap disembelih, ya kan? Maka bagaimana hukumnya? Umpamanya cacatnya itu memang cacat yang tidak boleh dikurbankan, seperti umpamanya sakit dengan sakit yang jelas, pincang dengan pincang yang jelas, ataupun buta sebelah, ataupun mungkin dia pincang dengan pincang yang jelas gitu, sakit dengan sakit yang jelas, pokoknya intinya ada cacatnya. Maka para ulama mengatakan, man ishtara udhiyatan thumma asna'a tanziliha inkasarat aw ta'ayyabat fa innahu yudhiya biha wala kharaja li'annahu ghaira mufritin fa huwa ma'dzurun fi syariati. Barang siapa yang memberi hewan kurban, kemudian di tengah-tengah ketika dia hendak mengurbankan binatang itu nampak cacatnya, atau pincang pula dia, kok pincang ini kambing ini ya, maka tidak mengapa dikurbankan, karena dia, maksudnya orang yang punya kurban itu tidak ada unsur kesengajaan membuat cacatnya binatang itu, kecuali ada unsur kesengajaan lain. Pamannya antum ini bawa kambingnya kasar gitu ya, nggak mau jalan, dipukul sama gagang sapu, akhirnya pincang. Nah, itu lain lagi, antum pincangkan namanya.
Ini memang tidak ada sama sekali. Kita ini ya biasa saja bermuamalah dengan binatang. Tahu-tahu kemudian pas mau disembelih kok pincang pula, atau mungkin matanya agak picak gitu ya kan. Ulama mengatakan tidak ada masalah selama bukan ada unsur kesengajaan. Tapi kalau seandainya belum dibeli baru pesan, belum ada akad, ya kan, baru pesan saja, tahu-tahu ketahuan cacat belum dibayar, maka tidak boleh minta ganti karena belum dibeli. Ya, itu ulama kemudian membedakan seperti itu, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah. Apa kata beliau? Fi dzikril ahkami al-mutarattaba ala ta'yinil udhiyah. Dia mengatakan, idza ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza' falaha halan. Kalau seandainya hewan yang mau dikorbankan itu ada cacat, yang cacatnya ini memang sepakat tidak boleh dikorbankan, maka ada dua kondisi kata Syekh Utsaimin. Kondisi yang pertama, an yakuna dzalika bi fi'lihi aw tafritihi fayajibu alaihi ibdaluha bimithliha. Pertama, kalau seandainya cacatnya itu karena dia yang membuat cacat, atau karena lalai, tidak diikat gitu ya, tahu depannya ada lubang, sengaja dibiarin, padahal kalau diikat tak mungkin tuh masuk lubang. Karena tidak diikat lari masuk lubang, pincang dia, berarti karena kelalaian tuh. Maka kalau seandainya karena perbuatannya atau karena kelalaiannya, maka harus diganti dengan hewan kurban yang lain. Dan kondisi yang kedua, an yakuna ta'ayyubuha biduni fi'lin minhu. Kalau seandainya cacatnya itu bukan karena perbuatan dia atau bukan karena kelalaian dia, maka Syekh Utsaimin mengatakan wa tujzi'u dzalik, tidak mengapa dikorbankan. Tidak mengapa dikorbankan. Wallahu alam. Ini masalah yang ke-9. Kemudian masalah yang ke-10, syira'ul udhiyati dainan, membeli hewan kurban dengan cara hutang. Maknanya boleh enggak berkurban dengan cara hutang? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum orang yang berkurban tetapi membeli hewannya dengan cara hutang. Beliau mengatakan, in kana lahu wafa'un fastadana ma yudhahi bihi fahasanun wala yajibu alaihi an yaf'ala dzalik. Kalau seandainya dia berhutang kemudian membeli hewan kurban dan dia kira-kira maksudnya sanggup untuk membayar, pamannya uangnya ada tapi dia orang, ya sudahlah, utang dulu nanti bayarnya, uangnya sudah ada sebenarnya. Ataupun walaupun uangnya tidak ada tapi dia punya prediksi sanggup membayar hutang, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan silahkan kurban dan itu baik, tapi bagaimanapun tidak wajib bagi dia untuk berkurban dengan cara hutang. Ya, maknanya perkataan Ibnu Taimiyah ini, kalau seandainya seseorang itu membeli kurban dengan cara hutang sementara kondisi dia sendiri kurang mampu, rasa-rasanya mustahil dia bisa bayar hutang, maka tidak boleh kurban dengan cara hutang. Itu mengambil mafhum mukhalafah dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini. Ini intinya bahwa kalau sanggup bayar silakan, kalau tidak sanggup bayar jangan. Kemudian yang nomor 11, al-udhiyatu 'anil ghair. Al-udhiyatu 'anil ghair, mengorbankan orang lain. Umpamanya saya punya uang banyak, saya bisa lah beli kurban itu, beli kambing anggaplah 5 ekor. Lah kebetulan keluarga saya banyak di kampung. Umpamanya ada ayah, ada ibu tapi tinggal di kampung gitu, atau ada saudara kandung tinggal di kampung. Jadi kita mau berkorban untuk mereka. Jadi kita yang belikan kambingnya untuk korban mereka. Maka ini yang kemudian dijelaskan para ulama boleh atau tidak. Maka ulama mengatakan yajuzu an tudhiya an ghairika al-ajiz bi syarti idni. Ulama mengatakan boleh kita
mengorbankan satu hewan kurban untuk orang lain, tapi syaratnya harus izin. Syaratnya harus izin. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wala tadhiyatu anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin idza lam yusi biha. Katanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, tidak boleh seseorang berkurban untuk orang lain kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh berkurban untuk si mayat kecuali berwasiat karenanya. Jadi Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita berkorban untuk orang lain yang masih hidup, maksudnya, kecuali harus izin. Kenapa? Karena kurban itu ibadah, harus izin kepada orang yang kita niatkan untuk dikurbankan. Pamannya, saya orang biar senang orang tua lah, bu, ibu atau bapak gitu ya, kebetulan saya punya kambing 2, yang satu untuk saya di sini dan keluarga, ini satunya saya berkorban untuk ibu atau bapak di kampung. Nah, kalau sudah izin seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada izin main sembelih saja, maka tidak boleh. Berarti itu menjadi sedekah dan bukan kurban. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan tidak boleh berkurban untuk orang lain kecuali dengan izin, dan tidak boleh berkurban untuk si mayat kecuali ada wasiat. Tapi ingat, khusus untuk berkurban untuk si mayat ini, ulama membagi kepada 3 perkara. Jadi kalau berkorban untuk orang mati, itu ada 3 kondisi itu. Kondisi yang pertama, si mayat ini, orang yang meninggal ini, dia meninggalkan harta waris. Jadi si mayat ini setelah dia meninggalkan harta waris banyak. Sebelum meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, harta saya kan banyak, ya, untuk waris sudah saya siapkan, tetapi sepertiga dari harta waris saya, tolong tiap tahun berkurban untuk saya. Berarti karena dia ada wasiat, anaknya harus mengikuti wasiat orang tuanya. Berarti tiap tahun berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dari harta dia sebelum meninggal, ya. Maka korban wasiat untuk orang mati boleh. Ini satu. Yang kedua, menyertakan orang mati kepada orang hidup, atau bahasa kita ishtirakul mayyit anil hayy, menggabungkan orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup dalam kurban. Maka ini dibolehkan, dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berkurban, Rasul mengatakan apa? Ini kurban untukku dan kurban untuk umatku. Kalimat umatku ini umum, bisa umatnya yang sudah meninggal, bisa umatnya yang masih hidup kan? Umat Rasul kan ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup sampai hari ini. Berarti Nabi SAW memasukkan orang mati kepada orang hidup. Kemudian juga ini perbuatan sahabat Nabi. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami di zaman Nabi SAW berkorban untuk diri kami dan keluarga kami. Begitu lafaz hadisnya, ya, berkorban untuk diri kami plus untuk keluarga kami. Kalimat keluarga kami di sini umum, bisa saja yang masih hidup, bisa yang sudah meninggal. Berarti boleh seseorang itu berkorban 1 ekor kambing, diniatkan untuk satu keluarga plus orang-orang yang sudah mati. Itu namanya mengikut sertakan orang mati ke orang hidup. Dibolehkan. Yang jadi polemik itu yang nomor 3. Yang terakhir, ketika berkorban kepada orang mati itu bukan karena wasiat, bukan karena nazar, tidak pula diikut sertakan kepada orang hidup, tapi karena tabarruan, ingin berbuat baik saja. Pokoknya saya punya uang, saya beli kambing, orang tua saya meninggal, saya ingin berkorban untuk orang tua saya yang meninggal. Orang tua tidak berwasiat, tidak pula nazar, tidak pula disertakan, pokoknya saya ingin berbuat baik saja sama orang tua. Dengan kata lain, bolehkah berkurban dikhususkan kepada orang mati? Itu pertanyaannya. Maka di sini ada 2 pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, diperbolehkan. Pendapat yang pertama diperbolehkan. Alasannya, ya, karena dalam kurban itu ada sedekah.
Kan sepertiga dihadiahkan, masuk dalam sedekah. Sepertiga disedekahkan juga, masuk dalam sedekah kan. Kemudian juga dimakan dengan keluarga, termasuk juga sedekah kepada keluarga. Karena ada unsur-unsur sedekah di dalam kurban itu, maka menghadiahkan kurban kepada orang mati boleh, karena hukumnya sama dengan umumnya sedekah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Khadijah meninggal, tidak pernah Rasul kurban untuk Khadijah. Kemudian anak-anaknya Rasul meninggal duluan, seperti Ruqayyah, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Tidak pernah Rasul berkorban untuk anak-anaknya meninggal duluan. Ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak melakukan kurban untuk Nabi yang meninggal gitu ya. Ataupun para ulama, karena tidak ada contohnya, berarti berkurban untuk orang yang mati secara khusus, sebagian ulama memakruhkannya. Tidak disyariatkan memakruhkannya. Tetapi sekali lagi ini kan perkara khilaf ulama. Perkara khilaf ulama, sehingga kita tidak perlu keras dalam masalah ini. Bahasa ulama itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas. Jadi kalau ada orang berkorban untuk orang mati, ya silakan saja, karena ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, tapi itu niatnya sedekah gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh, ya ada masalah. Ada juga yang mengatakan makruh hukumnya, karena Rasul tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya, para ulama juga tidak pernah melakukannya, berarti hukumnya makruh saja ya. Tetapi sekali lagi, karena masalah khilaf ulama, tidak perlu bersih tegang dalam masalah ini. Taib. Kemudian ini masalah yang ke-11. Masalah ke-12, hibatul adhahi lil muhtajina liyudhahu biha. Umpamanya kita ini punya uang banyak, mampu membeli 10 atau 20 ekor kambing. Lah kebetulan mungkin di daerah sana ada musibah, entah tsunami, entah gempa, entah apa, sehingga akhirnya banyak yang ngungsi kelaparan. Kasihanlah kita ya. Akhirnya kemudian kita hibahkan, mungkin 10 kambing kita kirim ke sana ya. Ini untuk korban kalian, bukan korban saya sudah punya kambing. Nah, saya kasih ini, saya betul-betul mutlak saya hibahkan kepada kalian, itu korban kalian. Maka yang seperti ini kata para ulama dibolehkan, karena Nabi SAW, riwayat Bukhari, qasaman Nabi SAW dohaya baina ashabi, karena Nabi SAW pernah membagi-bagi hewan kurban untuk sahabatnya. Jadi sahabat yang tidak bisa kurban dikasih kambing, supaya kau kurban gitu kan, maka tidak mengapa ya. Tapi yang seperti ini mana ada di zaman sekarang, mau ngasih korban untuk orang kan gitu ya. Ada orang ngasih korban, bagi-bagi korban dia ke orang gitu ya. Kalau korban perasaan mungkin. Tapi kemudian yang ke-13, mustahabbatul udhiyah, hal-hal yang sunnah dari hewan kurban. Yang sunnah dari hewan kurban adalah afdaluha asmanuha, yang paling afdal adalah yang paling gemuk. Jadi kalau mencari hewan kurban, kambing, sapi, unta, cari yang paling gemuk, itu yang paling utama. Wa a'laha thamanan, dan yang paling mahal, ya jelaslah. Kalau yang paling mahal tentu istimewa kan itu ya. Tapi yang paling murah ya jangan ngarap yang paling gemuk, yang paling kurus lah yang murah. Kalau sudah mahal pasti bagus. Dan itulah afdalnya memang seperti itu. Makanya ketika Qabil dan Habil berkurban, Habil ini tahu bahwa kurban itu adalah hadiah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sediakan kambing terbaik yang ia kurbankan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Qabil menyangka bahwa itu hanya akal-akalan orang tuanya Adam saja, makanya dia asal-asalan kurban. Akhirnya Allah terima kurbannya Habil dan Allah tolak kurbannya Qabil. Dari sini kita tahu bahwa seafdal-afdalnya sesuatu hal yang sunnah bagi hewan kurban itu adalah asmanuha, cari yang paling gemuk dan yang paling mahal harganya, dan yang paling disukai pemiliknya. Ini yang ke-13. Yang ke-14, al-mar'atu tamsiku an sya'riha wa adfariha.
Wanita juga sama dengan laki-laki hukumnya. Kalau wanita ini berkurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh memotong rambutnya dan tidak boleh memotong kukunya. Sama dengan laki-laki juga sama. Tapi ingat, bagi yang berkorban loh ya. Bagi yang berkorban. Umpamanya saya berkorban, tapi saya niatkan satu keluarga. Ya, bukan berarti kemudian yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu satu keluarga, tidak. Yang korban saja. Ya, istri kita boleh motong, anak kita boleh motong. Kecuali yang korban istrinya, mungkin dia punya uang gitu ya. Entah dari mana dia dapat, durian jatuh kemudian uangnya banyak gitu. Kemudian dia ingin membeli kambing sendiri, kemudian dia ingin berkorban atas nama kita suaminya gitu ya, atau anak-anaknya, berarti larangan memotong kuku dan rambut dia saja. Karena dia yang berkorban. Ya, itu maksudnya di sini. Ya. Ini yang nomor 14. Yang nomor 15 tentang al-baqaratu wal ba'ir, tentang sapi dan unta. Al-baqaratu wal ba'ir yashtariku fihi sab'atun au aqal. Paling banyak bersyirikat dalam unta dan sapi itu adalah 7 orang ke bawah. Tidak boleh 7 orang ke atas. Berarti 7 orang ke bawah boleh, pamannya 3 orang beli sapi, 4 orang beli sapi, atau 7 orang beli sapi. Tidak boleh lebih daripada itu. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kalau tidak salah, bahwa unta boleh dipakai menjadi 10 orang. Jadi pembagian unta 10 orang, tapi riwayat ini lemah. Dan yang kuat riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa paling sedikit atau paling banyak bersyirikatnya orang yang berkurban pada unta ataupun sapi adalah 7 orang. Itu dah paling banyak. Kenapa 7 orang? Sebab kalau seandainya sapi itu dipecah, maka masing-masing dapat 1 ekor kambing. Ya. Ini juga yang harus dipahami. Tapi kan tidak mesti juga kaidah seperti ini. Kalau sapi yang mahal sekali, kalau dikambingkan bisa banyak tuh. Ya kan ada sapi yang harganya ratusan juta tuh kan. Jadi kaidah tersebut ya tidak bisa juga mesti seperti itu. Taib. Kemudian yang ke-16. Hal yashtariku fi al-jazur man yuridul lahma. Yajuju an yudkhila ma'al mushtarikina fil baqarati awil ba'iri man la yuridul udhiyata lakin yuridul lahma. Jadi umpamanya seandainya nih ada seekor sapi 7 orang, tapi belum ada 7 orang, cuman ada 5 orang, berarti harus nambah 2 orang. Sementara kalau 5 orang tidak ada duitnya membeli seekor sapi, akhirnya melobi tukang sate. Bang, ikutlah terlibat, nggak apa-apa, kamu nggak usah korban, yang penting nanti bagian satemu saya kasih. Ya. Boleh nggak mensyirikatkan dalam 7 orang itu orang-orang yang tidak berkorban? Itu maksudnya ya. Dia jualan sate, dia nggak ada niat kurban. Nah, cuman karena kita kurang bilangannya, terpaksa narik mereka ke dalam gitu ya. Maka ulama mengatakan boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya syirikatnya kurang 1-2 orang, kemudian menarik orang-orang yang tidak berkorban hanya ingin dagingnya saja, kemudian dimasukkan menjadi genap 7 orang, boleh kata ulama, dan tidak ada khilaf ulama. Dibolehkan, wallahu a'lam. Ya. Ini masalah yang ke-16. Yang ke-17, bai'u jildil udhiyah, menjual kulit hewan kurban. Ulama mengatakan la yajuzu lil mudhahi an yabi'a jilda udhiyatihi, tidak boleh bagi orang yang berkurban menjual kulit kurbannya. Kenapa? Li'annaha bidzabhi ta'ayyanat lillah, karena ketika dia menyembelih, berarti kurban itu betul-betul dia serahkan kepada Allah. Berarti kalau seandainya dia jual hewan kulitnya, berarti ada yang diambil dari Allah. Makanya tidak boleh dijual. Kecuali kalau sudah diserahkan. Pamannya saya ini menyerahkan hewan kurban ke masjid, ke muhajirin. Saya korban di muhajirin. Saya sudah serahkan ke muhajirin, terserah kulitnya mau diapakan terserah. Tahu-tahu oleh pihak masjid dikumpulin, dijual, tahu-tahu untuk bangun masjid. Boleh, tidak ada masalah. Karena sudah diserahkan oleh yang berkorban.
Jadi larangan menjual kulit itu bagi orang yang berkorban. Tapi kalau diserahkan ke orang, terserah dia lah mau diapain, mau dibuang, mau dimakan, mau dicampak, terserah dia kan itu ya. Tapi larangan tidak boleh menjual kulit itu maksudnya bagi orang yang berkorban. Ini yang 18. Yang ke-19, al-fakir yabi'u ma yasiluhu min lahmil udhiyah. Orang fakir ketika mendapatkan hewan kurban boleh nggak dijual? Boleh, nggak ada masalah. Pamannya antum dapat bagian dari Masjid Muhajirin ini kurban, antum dapatlah pulang dapat 2 kresek, 3 kresek gitu ya. Kemudian antum jual lagi, karena mungkin butuh beras, nggak ada beras kan? Jualah saya, nggak masalah. Ya, tidak ada masalah karena itu sudah jatah antum. Antum bukan orang yang korban. Yang tidak boleh menjual itu orang yang korbannya. Ini yang ke-17. Yang ke-18, tasadduk bijildi, bersedekah dengan kulit, nggak apa-apa, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang nomor 19, i'ta'ul udhiyatil lil jum'iyatil khairiyah, menyerahkan korban kepada yayasan-yayasan, ya, kepada yayasan-yayasan, pamannya menyerahkan di sinilah di Muhajirin ada yayasannya gitu, yayasan masjid. Maka ulama mengatakan dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, yajuzu i'ta'ul udhiyati li jam'iyatil khairiyah li sarfiha 'alal fuqara. Boleh seseorang itu meletakkan kurban-kurban ke yayasan-yayasan tertentu supaya mereka yang menyalurkan kurbannya kepada fuqara wal masakin, tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 20, ma yuqalu inda dzabil udhiyah. Apa kira-kira yang diucapkan ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban? Ada yang mengatakan bahwa ucapan yang pertama yang wajib adalah basmalah. Ingat, basmalah itu wajib, jangan sampai tidak diucapkan ya. Adapun lafaz-lafaz yang lain sunnah. Pamannya Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, nah, itu sunnah saja, kalau diucapkan lebih baik. Atau biasanya Nabi SAW menambah dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, boleh juga ditambah seperti itu. Tapi yang wajib itu basmalahnya. Yang wajib itu basmalahnya. Adapun kalimat Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya, maka ini sunnah saja. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau terkumpul antara kurban dengan akikah? Kurban dengan akikah terkumpul, umpamanya ya, tanggal 3 bulan Dzulhijjah kita punya anak. Berarti tanggal 10-nya, 7 harinya berarti kan? Dan di hari itu pula ada kurban. Itu namanya terkumpul antara akikah dan kurban. Pertanyaannya, mana didahulukan? Akikah kah karena sudah waktunya 7 hari? Ataukah kurban karena memang waktunya itu kurban? Atau boleh enggak seseorang itu mengumpulkan 1 kambing, diniatkan akikah dan kurban, ataukah akikah sendiri, kurban sendiri? Nah, ini pertanyaannya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hal ini ulama mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat pertama, la tujzi'ul udhiyah anil aqiqati. Tidak boleh menggabungkan kurban dengan akikah. Artinya akikah sendiri, kurban sendiri. Kalau mau kurban beli kambing 1, mau akikah beli kambing 1 lagi, berarti 2 kambing itu maksudnya ya. Itu kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki berarti 2 lah, berarti 3 kan, 1 kurban 2 akikah kan itu ya. Ini yang pertama, dan ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua, alasannya ya, karena hukumnya beda antara akikah dan tujuan antara akikah dan kurban itu beda, maka tidak bisa digabungkan kata ulama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh menggabungkan antara korban dan akikah. 1 kambing diniatkan akikah plus kurban, atau sebaliknya diniatkan kurban plus akikah, gitu maksudnya. Alasannya karena tujuannya 1, taqarrub ilallah, sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini madhab Hambali.
Madhab Hambali membolehkan menggabungkan akikah dan kurban, tapi madhab Syafi'i dan madhab Maliki tidak boleh menggabungkan akikah dan kurban, harus sendiri-sendiri. Tapi intinya ini masalah khilaf, ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ijtima'un nadhari ma'al udhiyah, terkumpulnya nazar dengan kurban. Satu sisi dia bernazar, satu sisi dia ingin kurban, ya. Maka ulama mengatakan tidak bisa nazar dikumpulkan dengan kurban, karena nazar itu wajib hukumnya. Tapi kurban ini diperselisihkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi kalau nazar tidak ada khilaf di antara ulama, ya hukumnya wajib. Makanya karena berbeda hukum, maka tidak boleh mengumpulkan antara nazar dan juga kurban. Kemudian selanjutnya, masalah selanjutnya, sekarang masalahnya kan tadi sudah jelaskan, satu kambing itu boleh diniatkan satu keluarga. Kalimat satu keluarga di sini, sekarang masalahnya, apakah mencakup bagi orang yang seorang suami yang punya 3 istri atau 4 istri atau 5 istri? 5 enggak lah, paling banyak 4 istri kan. Pamannya saya punya 4 istri, satu tinggal di Batam, satu tinggal di Tanjung Batu, satu tinggal di Tanjung Pinang, satu tinggal di Barelang sana. Ya, saya tinggal di sini. Apakah cukup dengan 1 ekor kambing itu saya niatkan kepada satu keluarga termasuk 4 istri saya yang berbeda-beda tempat? Ataukah yang dimaksud yang satu rumah dengan kita saja? Maka ulama mengatakan mangkana mutazawwijan zaujataini, barang siapa yang punya 2 istri, ya, au aksar ataupun lebih, fa udhiyatun wahidatun takfi aidan kama ajza'at udhiyatan Nabi SAW an zaujatihi jami'ah. Ulama mengatakan sah, boleh satu kambing untuk satu keluarga termasuk 4 istri dalamnya, walaupun beda-beda tempat. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Nabi. Nabi menyembelih 2 ekor kambing, ya, satu untuk dia dan keluarganya, kan keluarganya beda-beda rumah tuh. Istri Nabi kan beda-beda rumah, tapi Rasul melakukannya seperti itu, artinya boleh. Ini satu polemik. Polemik yang kedua, sekarang masalahnya seseorang punya anak, in kana ma'ahu fil baiti man laisa min auladi. Jadi di rumah itu ada anak sendiri, ada anak orang. Umpamanya antum meramut anak yatim, itu kan bukan anak sendiri, anak yatim diangkat di rumah. Ketika kita berkurban nih, kemudian kita niatkan satu keluarga, apakah anak yatim yang di rumah kita juga masuk keluarga kita? Itu kan bukan keluarga kita, tapi anak yang kita ramut saja kan, atau anak angkat, tapi hidup satu rumah dengan kita. Apakah juga mencakup juga mereka? Itu pertanyaannya. Maka ulama mengatakan man ma'ahu yatimun au ibnun libnatihi au ibnun libnihi wa ya'kul wa ya'ish ma'ahum fil baiti fa udhiyatu sahibil baiti takfi anhu. Ulama mengatakan barang siapa yang meramut anak yatim atau anak dari saudari perempuan ponakan atau saudara anak saudara laki-laki, dia makan sama kita, hidup sama kita, tidur sama kita gitu, satu rumah maksudnya, bareng-bareng makan di situ, maka cukup satu kurban itu diniatkan untuk mereka semuanya. Yang jadi masalah adalah, kata para ulama, kalau seandainya antum punya anak 3 atau 4 tapi tidak satu rumah, anak-anak kita ini tidak satu rumah, ya mungkin sudah kerja akhirnya ngekos di sana, mungkin sudah punya keluarga akhirnya tinggal di sana gitu ya. Maka ulama mengatakan kalau sudah pisah tempat, berarti niat korban untuk satu keluarga itu yang ada di rumah itu saja. Berarti anak dia yang di luar itu kewajiban dia kurban. Itu maksudnya ya. Berarti di sini kalimat an-nafsi wan ahli baitihi, berkorban untuk diri dan keluarga, maksudnya yang satu rumah dengan dia dan makan sama-sama di situ. Kalau seandainya satu rumah sementara makannya sendiri-sendiri, maka setiap orang itu berkorban sendiri-sendiri. Umpamanya satu rumah saya dengan saudara saya satu kandung, tapi satu rumah, tapi dia makan sendiri, saya makan sendiri gitu ya, walaupun satu rumah, maka ulama mengatakan masing-masing berkorban. Nah, itu penjelasannya wallahu a'lam. Taib.
Kemudian selanjutnya, ini sudah ke berapa nih? 20. Lebih lah, enggak tahu lah. Enggak usah pakai bilang-bilang, bingung. Udhiyatu tarikis shalah. Korban bagi orang yang meninggalkan salat. Enggak salat tapi korban dia. Yang salat pula tak mau korban, terbalik, ya kan? Maka hukum orang yang meninggalkan salat kemudian dia berkorban, kata ulama, tarikus salati la tahillu dhabihatahu wa la tuqal wa ala mabniyin ala al-qawli bi kufri tarikis salah sawa'un jahad sawa'un juhudan bittifaqil ulama atau tahawunan ala sahih min aqwalihim. Ulama mengatakan tidak sah orang yang meninggalkan salat berkorban. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan salat tidak halal sembelihannya, tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini bagi yang berpendapat bahwa meninggalkan salat kafir, ya. Bagi yang berpendapat meninggalkan salat kafir berarti tidak sah penyembelihannya. Tapi bagi orang yang mengatakan orang meninggalkan salat itu dirinci dulu. Apakah meninggalkannya itu karena malas, ataukah meninggalkannya itu karena mengingkari kewajibannya? Kalau mengingkari kewajiban salat, walaupun dia salat tetap kafir. Adapun orang yang masih meyakini kewajibannya cuman karena malas, akhirnya sekali-kali dia meninggalkan salat, maka sah kurbannya. Karena dia tidak kafir. Ya, ini sekali lagi dibawa kemana pendapatnya? Dibawa ke yang mengkafirkan secara mutlak ataukah tidak mengkafirkan secara mutlak? Baru di situ dibina hukum sah dan tidaknya kurban. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, as-sunnatu liman arada an yadhbah al-udhiyah. Apa yang disunnahkan bagi orang yang hendak berkurban. Tadi sudah jelaskan tidak boleh motong kuku mulai tanggal 1, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur-cukur rambut kah, kumis kah, ya. Kemudian bulu ketiak, bulu kemalian semua tak boleh. Ya. Sampai kapan? Sampai kurbannya betul-betul disembelih. Nah, baru dibolehkan. Kemudian juga masalah selanjutnya adalah tentang kalimat bahimatul anam. Tadi sudah jelaskan binatang ternak hanya 3 saja, ya, sapi, unta dan kambing. Berarti tidak boleh kurban dengan kuda, tidak boleh kurban dengan ayam, tidak boleh kurban dengan burung atau apalah namanya, karena sudah ditentukan jenisnya. Kemudian juga tentang masalah syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat orang berkorban itu al-qudrah. Syarat-syaratnya al-qudratu bi an yakuna sahibuha qadiran ala thamaniha. Punya kemampuan untuk membeli hewan. Enggak boleh kemudian hewan orang dicuri kemudian kita korbankan. Itu bukan milik kita, berarti Anda tidak sanggup membeli hewan kurban. Harus sanggup, punya kesanggupan membeli hewan kurban dan hewan itu milik dia. Bukan kambing orang diambil kemudian antum sembelih dikorbankan. Nah, enggak bisa. Yang kedua, syaratnya ini kudrah, punya kemampuan, ya kan. Kemudian dia seorang yang muslim, tidak boleh kafir. Kalau orang kafir tidak wajib kurban. Kemudian yang ketiga, mukallaf, terbebani syariat mukallaf, sudah baligh. Ya, sudah baligh dia, karena kalau belum baligh belum terbebani syariat berarti. Kemudian juga harus berakal. Orang gila itu tidak wajib kurban. Nah, ini juga orang gila tidak wajib kurban. Ini juga termasuk syarat-syarat orang yang hendak berkurban. Adapun tentang syarat-syarat orang yang kurban itu sendiri, pertama, antakuna min bahimatil an'am. Kurban itu harus dari binatang ternak. Yang kedua, khaliyatun minal uyub, harus terbebas dari aib, cacat. Dan yang disepakati 4, kalau ada cacat 4 dalam hewan kurban tidak sah kurbannya. Pertama, al-awra, buta sebelah. Kalau buta sebelah tidak sah kurbannya. Yang kedua, arja, arja itu pincang jalannya, tidak sah dikorbankan. Kemudian yang ketiga, al-marid bayin maraduha, sakit, nampak sakitnya, murung aja kasih makan tak mau.
ya. Kemudian yang terakhir al-anqa, sudah terlampau tua bangka, ya. Udah nggak ada sumsumnya lagi, kurus kering gitu kan, nggak boleh dikorbankan. Ini 4 cacat disepakati. Tidak boleh terlalu tua, tidak boleh matanya buta sebelah, tidak boleh pincang dan tidak boleh sakit. Kalau ada 4 cacat ini tidak sah kurbannya. Masalahnya bagaimana kalau cacatnya di bawah ini? Dan bagaimana kalau cacatnya di atas itu? Ya. Kalau cacatnya di atas ini, pamannya buta dua-duanya, oh ya lebih nggak boleh lagi. Buta satu aja tak boleh, apalagi buta dua-duanya, kan itu ya. Pincang satu kaki nggak boleh. Ini pincang semuanya, depan nggak bisa jalan, ya nggak boleh, lebih nggak boleh lagi. Kecuali karena kalau kegemukan gitu ya, nggak sanggup jalan, itu bukan pincang. Kayak antum kalau gemukan susah jalan tuh, nah, itu kan lain tuh. Itu bukan cacat, karena kegemukan namanya. Kalau cacatnya di bawah itu seperti nggak ada suaranya, ya, atau mungkin sobek telinganya, atau mungkin putus ekornya gitu ya, maka ulama mengatakan makruh hukumnya. Jadi kalau cacatnya di bawah yang 4 ini makruh, tapi kalau cacatnya di atas yang 4 ini haram. Itu kesimpulannya, ya. Maka itu antakuna khaliyah minal uyub, tidak boleh ada cacat yang disepakati. Termasuk juga syaratnya antakuna fil waqtil muhaddad syar'an, hendaklah disembelih pada waktu yang sudah ditentukan, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Nah, ini juga harus dipahami, ya. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu beberapa syaratnya. Sekarang waktunya, kapan waktunya? Waktunya setelah sholat Id. Bagi yang sholat setelah sholat Id, mendengarkan khutbah, sembelih. Tapi bagi orang yang tidak sholat, pamannya dia hidup sendirian di hutan sana kan, mau sholat sama siapa, nggak ditegakkan sholat Id di sana. Maka bagi mereka waktunya cukup ditentukan dengan terbit matahari meninggi 1 tombak, masuk waktu syuruk. Nah, di waktu syuruk inilah sudah dibolehkan memotong. Kalau yang tidak ditegakkan sholat Id di situ. Tapi kalau ditegakkan sholat Id berarti setelah sholat. Setelah sholat, syukur-syukur mendengarkan khutbah, setelah khutbah kemudian menyembelih hewan kurban. Sampai kapan itu? Sampai hari terakhir tasyrik tanggal 13 sebelum terbenam matahari, ya. Taib. Kemudian bid'ah dan penyimpangan seputar penyembelihan. Pertama, berwudu sebelum menyembelih, tidak ada dalilnya. Antum berwudu sebelum menyembelih, tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, dengan cara mengambil darahnya, kemudian mengusap-ngusap di badan kita sebagai tabaruk pada hewan kurban, itu pun bid'ah, tidak ada. Ini tradisi jahiliyah, ya. Tidak ada, ya. Ataupun an yudhahiya an fuqara'il muslimin, ataupun dia berkurban untuk para fuqara al muslimin dan mengatakan Allahumma hadhi an fuqara'il muslimin, ya Allah ini aku serahkan kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Ini tidak ada dalilnya, ya, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengatakan seperti ini. Termasuk juga kambingnya didandani, kan ada orang kambing itu didandani itu kayak dimasukkan salon gitu kan, ya. Tapi saya pernah juga ada sebagian ikhwan kita ini ya kawan-kawan kita di Batam lah, dan saya juga baru tahu, ya. Jadi ada sebagian orang itu sebelum disembelih itu diarak dulu tuh sapinya tuh, diarak beberapa tempat itu kan, suruh lari-lari berapa putaran itu, baru disembelih. Ya. Saya pikir waktu itu saya tanya, kok begitu, sebelum disembelih harus diarak-arak dulu gitu kan? Ini kan nggak ada ajarannya. Nah, berarti termasuk perbuatan bid'ah kan? Mungkin seperti itu pandangan kita, tapi setelah ditanyakan betul-betul, kata dia yang melakukannya itu, ini kami bukan melakukan perbuatan bid'ah Ustaz, tidak katanya, ya. Karena sapi ini sebelum disembelih kalau diajak putar-putar dulu katanya, ya, maka darahnya itu akan naik. Ketika disembelih itu, maka darahnya akan muncrat cepat dan dagingnya tidak bau katanya. Berarti kan ada masalah lain, ini bukan masalah bid'ah, bukan ya? Katanya seperti itu, diajak jalan dulu baru disembelih, jadi darahnya itu moncrot lah, itu nanti nggak bau dagingnya katanya. Kata dia, wallahu a'lam, betul nggak itu dia ngomong begitu.
Ada yang melakukan seperti itu di sini? Ya, mungkin kurang lebih lah. Coba aja Idul Adha tahun ini diarah kemana dulu sapinya. Yang jadi masalah pernah juga lepas, itu yang masalah. Pas diarak lepas, lari akhirnya dikejar-kejar, hampir nabrak anak-anak ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian idza mata al-udhiyah aw saraqat aw dhalat. Bagaimana kalau hewannya setelah kita beli mati dia atau dicuri orang? Ya, pas waktunya beli, mana nih kambing saya ini? Tahu-tahu udah mati gitu ya, kena corona. Ya. Ataupun pamannya hilang dicuri orang. Ya. Maka ulama mengatakan idza mat al-udhiyah aw saraqat aw dhalat qabla al-adha falaysa ala sahibiha dhaman wala badlun in kana ghaira mufrid fa in kana mufritan lazimahu badluha kal wadiati. Jadi kalau seandainya hewan kurbannya mati atau dicuri atau lepas, seperti di Tiban Kampung katanya, konon katanya, ceritanya orang Tiban Kampung itu, dulu kurban sapi lepas masuk ke hutan sampai sekarang nggak ketemu katanya. Carilah di hutan Tiban Kampung tuh kalau ada. Ya. Nah, ini bagaimana kalau lepas begitu hilangan itu? Ya? Maka Allah mengatakan kalau hewan kurbannya mati atau kena curi atau hilang gitu ya, sebelum waktunya, sebelum waktu adha, ya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti, kecuali kalau seandainya dia mufrid, memang lalai, ya kambingnya nggak diikat, ya kaburlah, atau ikatannya asal-asalan, ya, atau tidak pernah dilihat-lihat, diletak begitu saja di pagar, tahu-tahu dia pula nubruk pagar. Kalau seandainya karena kelalaian, harus ganti, harus beli lagi, ganti. Kalau mati ataupun dicuri, atau umpamanya dicuri nih karena asal-asalan, nggak digembok, main ikat saja nggak dikandangin, nah itu kan mufrid namanya kan. Kalau yang seperti ini harus diganti. Tapi kalau bukan karena kelalaian, dia sudah berusaha dimasukkan kandang, sudah digembok, dikasih rantai, tetap saja pencurinya lebih lihai. Jangan kan nyuri kambing, pagar aja diangkut dia. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya sudah berusaha tetapi juga masih dicuri, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Sekarang masalahnya, antum korban di Muhajirin nih, ya, kambing banyak ratusan, tersilap pula kambing orang pula kita sembelih. Kan ada tuh, pernah kejadian juga tuh. Ya, mungkin tandanya sama, tandanya kan, nah, besarnya sama, tandanya sama. Setelah disembelih, ini kan kambing saya katanya kan, kambing kamu loh di sini. Nah, gimana kalau seandainya dia menyembelih salah pula, bukan kambing dia gitu kan? Nah, ini juga jadi polemik. Ya. Bagaimana hukumnya itu ketika seseorang in akhta'a fil udhiyati, kalau dia tersalah menyembelih kambing korban orang, ya, maka ulama mengatakan in hadatsa khata'un fi maslahin fa akhadha syakhsun udhiyata akhar fala syai'a alaihi wa tuzzi'u kulla wahidatin anil akhar wa qad rafa'a anil ummati al khata' wa nisyan. Kalau kejadiannya seperti itu, seseorang mengambil hewan korban orang lain kemudian disembelih, kemudian ketahuan, akhirnya ya sudahlah, karena kambingmu saya sembelih, sekarang kambingku sembelih sama kamu lah. Maka ulama mengatakan boleh dan dua-duanya sah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umat ini karena ketidaktahuan atau karena lupa. Tidak ada masalah. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan bagi hewan yang disembelih. Pertama, ngasah pisau di hadapannya. Jangan ngasah pisau di hadapannya. Yang kedua, menyembelih di depan teman-temannya. Yang ketiga, menyakiti sebelum penyembelihannya, diseret, dipukul, dipaksa begini kan, tidak boleh. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, apakah engkau akan membunuh kambing ini 2 kali? Sudah kau siksa, kau sembelih pula kan itu. Maka ini 3 perkara tidak boleh dilakukan bagi yang menyembelih hewan kurban: ngasah di depan mukanya, menyembelih di depan kawannya, atau menyakiti sebelum terjadi penyembelihannya. Ini harus dipahami juga. Wallahu alam. Aduh, banyak sekali ya. Ini baru 50 ya, 80. Waktunya pun sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini saja, kan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, masih ada satu pertemuan lagi sebelum Idul Adha tentang hukum-hukum seputar kurban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.